Menjelang perayaan hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah menggelar 2 agenda penting. Kementerian Kebudayaan meluncurkan perangko seri para pendiri bangsa di Jakarta, sementara Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan membagikan ribuan paket sembako kepada masyarakat di Bekasi. Suasana hangat dan penuh semangat kemerdekaan terasa di Museum Perumusan Naskah Proklamasi Jakarta Selasa sore. Di tempat bersejarah ini, Kementerian Kebudayaan meluncurkan 80 perangko seri para pendiri bangsa. Rinciannya 79 perangko menampilkan sosok-sosok yang berjasa besar dalam memperjuangkan kemerdekaan serta 1 perangko khusus bergambar Gedung Sidang PPKI di Jakarta. Peluncuran perangko ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan 80 tahun Indonesia Merdeka. Menteri Kebudayaan Fadly Zon menjelaskan penerbitan edisi khusus ini dilakukan bersama PT Pos Indonesia. Sebanyak 500 set perangko dicetak, masing-masing berisi 8 keping. Edisi terbatas ini diharapkan memberi nilai koleksi yang tinggi dan menjadi media pembelajaran sejarah bagi generasi penerus. Sejumlah tokoh penting diabadikan dalam seri ini, diantaranya Soekarno, Muhammad Hatta, Wahid Hashim, dan Ki Hajar Dewantara. Kementerian Kebudayaan juga mendukung 17 keluarga tokoh pendiri bangsa yang wajahnya terpampang di perangko-perangko ini. Salah satu yang hadir adalah Guru Soekarno Putra Presiden pertama Republik Indonesia. Ia menyampaikan rasa syukur dan menilai langkah pemerintah ini dapat membantu generasi muda mengenal lebih dekat para tokoh yang berjasa membangun negeri. Saya berterima kasih sebagai keluarganya Bung Karno, terima kasih kepada pemerintah dalam hal ini melalui Pak Menteri diadakannya serial perangko seperti ini. Yang menurut saya hal-hal seperti ini sangatlah berguna sekali untuk Indonesia, terutama untuk generasi penerus dan sebagainya, untuk selalu mengenal para tokoh pendiri bangsa. Bagi masyarakat yang berminat, perangko seri pendiri bangsa dapat dibeli di kantor pos dan Museum Nasional Indonesia. Sementara itu di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto melakukan kunjungan kerja ke Lapas Kelas 2A Cikarang. Agenda ini sekaligus menjadi momentum bakti sosial menjelang perayaan kemerdekaan. Di halaman lapas, ribuan warga terlihat antusias menyambut kedatangan menteri. Dalam kegiatan ini sebanyak 2.000 paket sembako dibagikan untuk masyarakat sekitar lapas. Mekanismenya sederhana, warga cukup membawa kartu keluarga untuk mendapatkan kupon yang bisa ditukar dengan paket bantuan ini. Bantuan ini disambut positif warga. Anissa, salah seorang penerima, mengaku bantuan ini sangat membantu memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Kalau di kuponnya itu ada jam waktu nggak untuk ngambilnya? Ada. Sampai jam berapa batasnya? Jam 2, jam 3 ya. Sekarang kan sembako lagi mahal ya, Ben ya? Iya. Berarti masyarakat merasa terbantu dengan ini, Bu? Senang banget, Pak. Sering-sering aja ya. Apa sih bisnisnya, Bu? Tak hanya membagikan bantuan, Menteri Agus juga menyempatkan diri masuk ke dalam lapas untuk bertemu dengan warga binaan. Ia meninjau sejumlah program pembinaan yang membekali mereka dengan keterampilan kerja, sehingga kelak dapat kembali ke masyarakat dengan bekal yang berguna. Melaksanakan kegiatan sosial seperti hari kemerdekaan 80, kita laksanakan kegiatan sosial kepada masyarakat di sekitar lapas di sekarang di sini. Besok kita akan melaksanakan kegiatan di Kondul, kemudian Garis kita akan ke Banten untuk melaksanakan kegiatan sunatan masal yang di sosial dalam rangka 80 tahun kemerdekaan Indonesia. Warga berharap kegiatan seperti ini dapat dilakukan secara rutin agar manfaatnya semakin luas dirasakan masyarakat. 2 agenda ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperingati kemerdekaan dengan cara yang bermakna, baik melalui pelestarian sejarah bangsa maupun kepedulian sosial terhadap masyarakat. Suasana halaman Istana Merdeka Jakarta Senin pagi dipenuhi semangat ribuan pelajar. Sekitar 3.000 siswa dari tingkat SD hingga SMA hadir, melambaikan bendera kecil dan menyanyikan lagu kebangsaan.
Mereka menjadi bagian dari penyambutan kenegaraan Presiden Peru Dina Ercilia Boluarte Zegara yang baru tiba dari iring-iringan pasukan motoris dan berkuda. Rombongan Presiden Peru dikawal 17 pasukan motoris dan 60 pasukan berkuda dari arah Monas hingga gerbang Istana Merdeka. Setiba di lokasi, Presiden Dina disambut langsung Presiden Prabowo Subianto. Keduanya berdiri di podium menyanyikan lagu kebangsaan masing-masing negara. Kemudian memeriksa pasukan kehormatan dan memberikan penghormatan kepada bendera nasional. Setelah prosesi, kedua kepala negara memperkenalkan delegasi masing-masing. Dari Indonesia, hadir Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM Rosan Ruslani, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan Budi Santoso, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Pertemuan ini menjadi kelanjutan dari hubungan diplomatik kedua negara yang telah terjalin sejak 1975. Pada akhir tahun lalu, Presiden Prabowo juga berkunjung ke Peru dan menerima penghargaan Grand Cross of the Order of the Sun of Peru, sebuah tanda kehormatan tertinggi dari negara ini yang ia sebut sebagai penghormatan bagi seluruh bangsa Indonesia. Pada tanggal 14 November 2024 yang lalu, Presiden Peru telah menganugerahkan tanda kehormatan tertinggi Peru, yaitu Grand Cross of the Order of the Sun of Peru kepada saya sebagai Presiden Republik Indonesia, yang juga adalah penghormatan untuk seluruh bangsa Indonesia. Hari ini saya telah menganugerahkan tanda kehormatan tertinggi dari negara kita, yaitu Bintang Republik Indonesia Adipurna. Atas jasa dan peran beliau yang signifikan dalam meningkatkan hubungan persahabatan dan kerjasama bilateral kedua negara. Kami berharap kerjasama ini akan terus ditingkatkan di masa yang akan datang. Di Jakarta kali ini, giliran Presiden Dina yang menerima tanda kehormatan tertinggi Indonesia, Bintang Republik Indonesia Adipurna. Penganugerahan ini diberikan atas perannya yang dinilai signifikan dalam mempererat persahabatan dan kerjasama bilateral kedua negara. Hubungan itu kini semakin kuat dengan penandatanganan sejumlah kerjasama strategis. Kesepakatan mencakup pemberantasan narkotika, penanggulangan perdagangan ilegal, kerjasama pangan, pertambangan, transisi energi, pengelolaan perikanan, hingga bidang pertahanan. Saya juga ucapkan selamat atas Hari Kemerdekaan Republik Peru yang baru saja lewat tanggal 28 Juli 2020. Kami juga berharap dukungan Peru pada usaha kami untuk aksesi untuk menjadi anggota OECD. Tentunya di bidang ekonomi kita sangat berharap peningkatan. Kita juga sudah intensif ketemu dengan beberapa perusahaan Peru. Nah, ini saya kira potensi yang sangat besar untuk kita kerjasama. Dalam beberapa saat yang akan datang saya akan jumpa dengan beberapa pengusaha dari Peru. Saya kira demikian yang ingin kita sampaikan. Tentunya kita bisa diskusi selanjutnya untuk masalah-masalah bilateral. Kesepakatan ini diharapkan menjadi landasan untuk memperluas perdagangan, memperdalam kolaborasi di sektor strategis, dan membuka peluang baru bagi kedua negara. Sebagai sesama anggota APEC, Indonesia dan Peru memiliki potensi besar untuk memperkuat peran di kawasan Asia Pasifik, baik dalam bidang ekonomi maupun keamanan. Pertemuan di Istana Merdeka ini mempertegas persahabatan Indonesia-Peru yang terus bertumbuh dengan visi bersama untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat kedua negara. Pemirsa, berakhirnya laporan tadi menandai akhir perjumpaan kita hari ini. Terima kasih telah menyimak Jendela Istana. Pastikan Anda terus mengikuti informasi terbaru seputar Presiden Prabowo dan arah kebijakan nasional dengan menyaksikan program ini setiap hari hanya di Garuda TV.
Saya Rika Indriaswari pamit, sampai berjumpa kembali.